Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoaxnya? Cari tahu jawabannya hanya di YouTube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Banyak penelitian yang sudah meneliti ternyata tidur itu suatu proses yang dinamis ya. Disitulah otak kita aktif sekali prosesnya pada saat tidur. Nah, sekarang ditanya apa arti tidur itu apa sih? Tidur itu suatu kondisi di mana terjadi perubahan kesadaran. Ya. Saya klarifikasi dulu ya, nggak semua tidur di anestesi itu beda sebenarnya sama tidur natural kita. Di tahun 1950 itu ilmu mengenai tidur itu sangat sedikit ya. Orang tuh dulu hanya tahu kalau kita tidur untuk mengobati rasa kantuk kita gitu. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali bersama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung bersama dengan saya, Dewardani, dan kali ini kita sangat bersyukur karena kita kedatangan satu narasumber yaitu Dr. Michael Aritonang SPAN. Beliau adalah dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Advent Bandung. Terlebih dahulu saya akan sapa dokternya ya. Salam hidup sehat dokter. Salam hidup sehat Dewi. Dokter, terima kasih banyak ya sudah mau bersama-sama dengan Bincang Sehat ini untuk membahas. Nah, kali ini judulnya tentang tidur ya dok ya? Betul. Nah, ini menarik karena sebenarnya dokter kan adalah dokter spesialis anestesi nih dok. Dokter yang membuat pasien itu tertidur nih ya. Jadi paling nggak dokter mengetahui tentang tidur ini. Dokter ahli di bidangnya. Nah, sebenarnya kita perlu juga nih dok mengetahui sebenarnya tidur itu definisinya seperti apa sih dok? Silakan dokter. Terima kasih. Saya klarifikasi dulu ya. Nggak semua tidur di anestesi itu beda sebenarnya sama tidur natural kita. Anyway. Di tahun 1950 itu ilmu mengenai tidur itu sangat sedikit ya. Orang tuh dulu hanya tahu kalau kita tidur untuk mengobati rasa kantuk kita gitu. Atau dalam kata lain tidur itu suatu hal yang pasif ya. Suatu hal yang kayak kita tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi seiring berjalannya waktu 70 tahun banyak penelitian yang sudah meneliti ternyata tidur itu suatu proses yang dinamis ya. Disitulah otak kita aktif sekali prosesnya pada saat tidur. Nah, sekarang ditanya apa arti tidur itu apa sih? Tidur itu suatu kondisi di mana terjadi perubahan kesadaran ya. Dari yang alert atau waspada menjadi dia mulai dari drowsy atau ngantuk sampai dia tertidur. Dan ada fase di mana tidak bisa dirangsang. Nah, tidur itu sendiri dibagi jadi dua fase besar. Fase pertama itu adalah fase non-REM sleep atau non-rapid eye movement sleep. Dan fase kedua adalah rapid eye movement sleep. Dua fase ini dibagi berdasarkan gerakan bola mata yang terjadi di tubuh kita gitu. Nah, fase non-REM sleep itu dibagi jadi 4, fase 1, 2, 3, 4. Dan baru diikuti dengan fase REM sleep atau fase rapid eye movement. Nah, fase ini membentuk suatu siklus ya, yang pada manusia rata-ratanya 90 sampai 110 gitu. Nah, untuk durasinya tidur ini range-nya untuk orang dewasa adalah rata-rata 7 sampai 9 jam. Ya. Baik, berarti tadi tidur itu rupanya ada fasenya ya dokter. Betul. Ya. Berarti bagaimana dengan mekanisme tubuh sendiri saat kita tertidur? Apakah ada yang berbeda nih dokter waktu kita lagi tidur? Nah, ini gimana dok? Jadi ya, dua fase besar itu, fase non-REM sleep dan fase REM sleep ini
secara simpel bisa dibagi jadi fase di mana adanya physical restorasi, yaitu fase non-REM ya, yang non-rapid eye movement, dan fase REM sleep itu di mana fase mental restorasi. Nanti mungkin kita akan discuss lebih dalam kenapa disebut seperti itu. Jadi fase 1, fase non-REM sleep itu adalah fase transisi di mana kita mulai mengantuk ya. Di situ tubuh kita mulai merasa mengantuk, dan otot kita mulai kadang-kadang ada yang kayak bergerak berlebih juga, otot kita kayak myoclonic gitu ya aktivitasnya ya. Kayak gerakan jerking atau bergerak tiba-tiba, kadang-kadang pernah nggak ngerasa tuh kita kebangun karena gerakan tiba-tiba. Kita biasanya pada fase 1 ini fase yang mudah dibangunkan gitu, karena dia fase transisi. Kemudian fase 2, fase selanjutnya setelah kita mulai tertidur ya. Di fase ini otot-otot tubuh kita mulai rileks ya, otot tubuh kita mulai rileks, pembuluh darah otomatis mulai merenggang ya. Di sini bisa kita sebutkan merupakan natural sleep, natural hypertension medication ya. Jadi artinya bahasa Indonesianya merupakan obat natural untuk hipertensi. Kenapa? Karena secara natural tubuh kita tuh rileks gitu ya. Nah, setelah itu adalah fase 3 dan fase 4. Fase 3 dan 4 ini fase deep sleep ya, di mana kita itu nggak bisa dibangunkan biasanya pada fase ini ya. Di sini banyak keluar growth hormone. Growth hormone itu fase hormon yang dibutuhkan tubuh ini untuk repair sel ya, memperbaiki sel ataupun membangun sel-sel yang rusak atau yang perlu dibentuk ya. Contohnya pada anak kecil, makanya semakin muda seorang individual semakin tinggi kebutuhan untuk tidurnya ya. Kita ambil anak di bawah 3 bulan, itu tidurnya rata-rata 14-17 jam. Kenapa? Karena pada fase itu fase pembentukan di mana growth hormone dirilis, terjadi pembentukan sel, dan khususnya pada bayi, ya itu paling penting ya, khususnya di otak dan organ-organ tubuh yang perlu kematangan. Nah, kita lompat ke fase REM sleep. Fase REM sleep itu di mana sering terjadi mimpi ya. Di sini kita sebut mental restorasi karena pada fase ini berresponsible di 2 hal. Pertama itu emotional stability ya. Jadi orang itu bisa stabil emosionalnya kalau dia memiliki waktu tidur REM sleep-nya yang cukup gitu. Nanti akan kita diskusikan ya kondisi-kondisi yang menyebabkan apa yang bisa mengurangi fase REM sleep ini gitu. Kemudian selain mental stability, kedua adalah kreativitas ya. Kreativitas itu artinya gini, kadang-kadang kita dalam satu harian tuh bertemu berbanyak problem ya, problem, dan tentunya targetnya adalah memecahkan problem itu gimana caranya. Tapi suatu hari atau beberapa kali sering kita stuck gitu ya, nggak bisa kita pikirkan. Padahal sebenarnya kita udah ngerti ini masalahnya. Nah, makanya ada suatu quotes yang bilang sleep on your problem, karena contohnya ya, salah satu contoh tokoh yang menerapkan hal seperti ini adalah Thomas Alva Edison. Dia ini sering banget tidur siang gitu ya, tidur siang ataupun tidur malam ya, karena pada saat dia rasa dia stuck, dia tidur, once dia bangun, oh iya ya, saya tahu ternyata solusinya seperti ini. Nah, inilah salah satu benefit dari REM sleep. Jadi mungkin di sepanjang di sepanjang malam itu lingkaran atau cycle yang 90 menit sampai 110 menit ini terjadi berulang-ulang ya. Dengan total average pada orang dewasa itu harusnya totalnya 7 sampai 9 jam gitu ya. Itu artinya bisa terjadi 5 sampai 6 kali proses siklus ini gitu. Baik. Jadi ada pentingnya kita mengetahui siklus ini karena ada hubungannya nanti dengan apa yang terjadi pada tubuh kita apabila kita kekurangan fase-fase ini. Baik.
Ini luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi Dokter Michael tadi udah menjelaskan secara lengkap tentang fase-fase dari tidur kita. Berikut dengan apa yang terjadi sama tubuh kita ya. Saya malah mendapat banyak pengetahuan nih, banyak istilah-istilah baru yang luar biasa yang tadi dokter sudah sampaikan. Nah, terkait dengan tadi dokter yang awal-awal ya dari non-REM dulu nih. Kita tadi mendengar bahwa ini fase ngantuk ya dok ya. Iya. Dan ada beberapa orang yang katanya tuh susah sekali untuk ngantuk aja tuh susah begitu ya. Apakah memang ada sesuatu hal yang terganggu sehingga non-REM yang awal ini dia sampai tidak bisa, sehingga memang mungkin pada akhirnya mungkin insomnia kali ya dok ya, bahkan mengantuk aja enggak nih. Apakah ada mungkin penjelasan di balik itu mungkin ya dokter ya? Kira-kira bagaimana dok? Terima kasih. Jadi memang pertanyaannya tuh kenapa orang susah tidur ya? Iya. Jadi jawabannya tuh begini. Ada dua hal yang menyebabkan orang susah tidur. Yang pertama itu adalah gangguan kesempatan untuk tidur. Contohnya adalah ya kita harus bekerja, atau kita harus punya tanggung jawab. Contohnya ibu-ibu yang baru melahirkan, 2 tahun pertama ini berat bagi mereka ya. Kenapa? Karena bayi pada umur di bawah 2 tahun ini tidurnya sangat terputus-putus atau fragmen. Jadi otomatis seorang ibu itu harus menyesuaikan waktu tidurnya dengan anak. Nah, itu juga merupakan gangguan kesempatan ya, yang harusnya dia tidur tapi enggak. Ataupun pekerja-pekerja pabrik, pekerja yang di pesawat, pramugari, pilot, itu kan ada gangguan kesempatan. Dia mau tidur tapi kesempatannya tidak bisa karena situasi dan kondisi yang menyebabkan seperti itu. Yang kedua adalah gangguan tidur yang disebabkan oleh hal lain. Contohnya adalah insomnia ya. Insomnia itu adalah gangguan tidur paling tinggi, penyebabnya adalah stress related atau anxiety atau cemas kita bilang ya. Itu salah satu faktor yang menyebabkan orang kurang tidur gitu ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh gangguan tidur lainnya seperti sleep apnea. Sleep apnea itu artinya gangguan tidur yang ada hubungannya dengan pernafasan. Jadi ada suatu fase pada saat dia tidur itu dia nggak bernafas. Pada saat dia nggak bernafas, kadar oksigen di tubuhnya menurun, kirim signal ke otak langsung bangunin gitu. Makanya kadang-kadang pada orang yang punya gangguan sleep apnea itu, atau nama lainnya adalah obstructive sleep apnea atau mengorok ya. Tapi itu tentunya ada kriterianya sebelum kita sampai kepada diagnosis itu. Nah, itu gangguan yang lainnya atau gangguan-gangguan penyebab lainnya ya. Jadi untuk mengetahui kenapa orang ini susah tidur, kita harus teliti dulu, cari dulu sebabnya kenapa dia gangguan tidur ya. Dan substans lain seperti alkohol atau obat-obatan lain, kafein itu juga menyebabkan gangguan tidur. Nah, itu tuh harus diketahui dulu. Jadi step pertama mengetahui kenapa nih orang gangguan tidur, untuk mengobatinya kita harus tahu dulu penyebabnya ya. Jadi harus cari tahu itu. Nah, itulah fungsi dari bincang ini ya, supaya kita memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa ada loh yang dinamakan gangguan tidur dan ini penyebabnya. Nanti kita akan diskusikan mungkin gimana kita mengatasinya gitu ya. Pasti udah nggak sabar lagi nih pemirsa ya dokter untuk mengetahuinya. Tapi sebelumnya nih menarik karena dokter juga tadi membahas bagaimana ini siklus ini terjadi beberapa kali ya. Jadi dari non-REM ke REM. Nah, ada memang di REM ini kan tadi dokter menyebutkan tentang bagaimana seorang bisa bermimpi ya dokter ya. Tapi banyak juga yang berpikir apakah dengan tidak bermimpi itu berarti saya tidak pada fase itu. Apakah seperti itu dokter atau memang karena kalau dilihat saya tidurnya nyenyak-nyenyak aja tuh gitu ya. Nah, ini gimana dokter? Jadi memang mimpi yang terjadi fase REM sleep ini seringkali nggak kita ingat gitu. Dan ternyata setelah diteliti memang mimpi itu bisa terjadi di seluruh bagian tidur siklus itu ya. Bisa juga terjadi di non-REM sleep. Dan di fase non-REM sleep itu mimpi biasanya diingat gitu. Biasanya karakteristik mimpi pada non-REM sleep itu adalah apa yang terjadi atau yang kita pikirkan berulang-ulang satu harian gitu. Beda sama fase mimpi di REM sleep ya. Fase mimpi di REM sleep ini karakternya adalah dia tuh berhalusinasi. Iya. Terus dia juga dilusi ya. Halusinasi itu kan artinya dia melihat apa yang nggak ada sebenarnya. Dilusi dia mempercayai sesuatu yang nggak ada gitu. Dan dia amnestik. Jadi apa yang udah dipikirkan itu atau yang dimimpikan itu dia
lupa. Makanya kebanyakan seringkali mimpi yang terjadi, mau mimpi buruk itu yang terjadi kadang-kadang nggak kita ingat karena pada fase REM sleep itulah yang terjadi. Ada amnestic effect, yaitu dia lupa gitu. Nah, kemungkinan apa yang sering diingat tuh biasanya terjadi di fase non-REM, dan mimpi itu suatu hal yang normal. Nggak bermimpi pun nggak apa-apa karena kita tahu tadi nature-nya sleep, REM sleep itu dia lupa, amnestic. Nah, gimana kalau orang yang ingat gitu, bahkan mengganggu, terbangun karena itu? Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu kalau ini suatu hal yang fisiologik yang bisa terjadi ya. Tapi kalau mimpinya mengganggu tidur itu sendiri, nah berarti ini ada indikasi kita harus coba berobat dulu mungkin ya. Kita berobat ke ahlinya. Kalau di Amerika sih udah ada ya sleep center yang bisa kita kunjungi kalau kita masalah gangguan tidur. Nanti bakal mereka telusuri dulu penyebabnya, gangguannya untuk kegiatan sehari-hari itu udah separah apa, baru nanti akan dilakukan intervensi sih pada pasien-pasien seperti ini biasanya. Jadi itulah soal mimpi yang terjadi, itu suatu hal yang normal dan selalu terjadi di otak kita, bisa diingat bisa enggak, dan kebanyakan sih nggak diingat gitu. Jadi normal kalau kita nggak mimpi sih, rasanya nggak mimpi. Jadi meskipun tidak mimpi itu bukan berarti kita tidak dalam deep sleep itu ya dokter ya. Betul. Baik, ini jadi kembali kita bisa menjawab ya pertanyaan ini. Banyak yang bertanya seperti ini memang dokter ya, dan mereka pikir kalau saya nggak mimpi berarti mungkin saya nggak dalam fase itu. Enggak ya, jadi pemirsa tadi sudah disampaikan oleh dokter, ini luar biasa sekali. Dan kita juga mengetahui bahwa kita nggak tahu nih kalau di Indonesia mungkin sudah ada juga, tapi saya belum pernah dengar yang sleep tadi yang kata dokter, sleep center itu. Tapi kalau di luar sudah ada ya dok ya? Sudah ada. Saking banyaknya orang yang kurang tidur kayaknya ya dok ya. Betul. Jadi bahkan saya pernah baca juga para ahli bahkan membuat saran supaya dokter-dokter itu kemudian membuat resep obat, membuat resep tidur kepada orang-orang. Kalau bisa ya. Iya kalau bisa, karena saking orang itu kurang tidurnya. Ini sangat menarik Dokter Michael, terima kasih banyak. Tapi sepertinya kita harus break terlebih dahulu ya. Kita akan kembali untuk membahas tidur ini lebih lanjut di segmen berikutnya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu. Kita masih akan membahas terkait dengan tidur ini bersama dengan Dr. Michael Aritonang, SPAN. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih dengan saya Dewi Wardani dan narasumber kita pada saat ini Dr. Michael Aritonang, SPAN. Jadi dokter tadi Bapak Ibu kita telah membahas terkait dengan tidur ini. Sudah kita ketahui apa itu tidur, kemudian berapa lama ya waktu yang kita butuhkan untuk tidur, berikut dengan siklus dari tidur itu sendiri. Nah saat ini kita masih membahas terkait siklus ini karena ini sangat menarik. Baik dokter, tadi sudah kita bahas ya tentang bagaimana orang yang bermimpi ya dalam deep sleep itu. Nah saat ini ada nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita rasa ini agak menggelikan ya dok ya. Tapi banyak yang nanya juga dokter, bagaimana dengan kalau misalnya saat kita tidur kita merasa seperti ketindihan. Nah ini dokter kan banyak tuh kayak mistis banget ya. Jadi kayak pemirsa juga mungkin beberapa orang pernah mengalaminya seperti seakan-akan ada yang menimpa kita. Kemudian kita tiba-tiba terbangun seperti itu. Nah ini apakah ada penjelasannya ini dokter gimana dok? Ada sebenarnya. Jadi gini, melanjutkan karakteristik REM sleep. Jadi REM sleep itu kan dia bermimpi ya. Bermimpi, halusinasi, melakukan suatu hal yang kalau orang bangun tuh berbahaya untuk orang sekeliling ya. Jadi secara natural tubuh kita pada masuk fase REM sleep, otak langsung merilis inhibition. Dia nggak gerak gitu. Ada paralisis ke bawah. Jadi pada saat REM sleep, pada saat kita bermimpi yang hallucinating, psikotik itu kita nggak bergerak. Nah nggak bergerak. Ya. Jadi itulah normal tubuhnya. Jadi nggak gerak, kita hanya mimpi aja. Nah pada sebagian orang, laki-laki sih kebanyakan tuh fungsi untuk paralisis atau inhibisinya ini terganggu. Jadinya penyakitnya itu namanya REM sleep behavioral disorder, di mana dia mempraktekkan gerakan-gerakan itu pas lagi tidur gitu. Dan itu berbahaya untuk pasangannya atau orang yang tidur sebelahnya ya. Contohnya dia lagi mukul orang, bisa aja dia mukul, itu kejadian loh. Ada itu penyakit yang seperti itu gitu, walaupun sangat jarang. Nah, pertanyaannya kalau ketindihan ini adalah kebalikannya, di mana
kadangkala kita tidur tuh kita bangun di fase REM, di mana tubuh kita di-paralyze atau nggak bergerak, kita terbangun gitu. Nah, sistem paralyze-nya berfungsi tetap, tapi kita terbangun. Kita di fase dia memang harusnya REM, kita bermimpi, jadi kita terbangun. Nah, disitulah perasaan kayak perasaan mencekam tadi ya. Kita nggak bisa bergerak, ketindihan, kadang-kadang ada seperti diculik orang atau gimana gitu ya, mistis-mistis gitu ya. Itu penjelasan normalnya. Penjelasannya secara sains kalau memang kita suatu kali kadang-kadang terbangun di fase REM sleep itu, di mana secara normal tubuh kita menghambat gerakan otot kita supaya nggak bergerak, tapi kita terbangun. Dan itu suatu hal yang normal terjadi, nggak apa-apa sih, itu biasa aja. Baik. Jadi ada penjelasannya, ada Dok, penjelasannya, ya. Oke, ya. baik. Terima kasih banyak ini Dokter Michael, ini luar biasa karena banyak nih yang akhirnya berpikir macam-macam ini dokter betul, ya. Betul. Jadi ketindihan, aduh jangan-jangan apa ya, jadi sehingga berteriak ya untuk meminta tolong kepada yang kuasa, kadang-kadang seperti itu ya. Karena saking takutnya apa nih yang terjadi. Nah, rupanya pemirsa sudah dijelaskan tadi ya, itu adalah fase memang di deep sleep kita atau di REM tadi, siklus REM kita, tapi kitanya dalam keadaan bangun ya dok ya. Nah, ini dia ya. Jadi masih belum bisa bergerak, belum ada sinyal juga mungkin ya. Akhirnya masih tidak bisa bergerak, tapi kita sudah terbangun. Jadi panik kita. Jadi panik betul. Nah, tapi sudah kita bisa pahami bahwa ada penjelasannya di sini. Ini luar biasa. Terima kasih banyak dokter. Nah, ini selanjutnya nih dok. Kita sudah membahas tadi siklusnya, tidur itu seperti apa. Sekarang manfaatnya sendiri nih dokter untuk kesehatan kita. Dilihat dari ya sekarang sedang masa pandemi ya, transisi pandemi ke endemi ini, kita sepertinya harusnya butuh banget nggak sih dokter dengan tidur ini? Nah, gimana nih dokter? Betul. Terima kasih. Jadi memang pembahasan mengenai benefit dari tidur itu sangat luas ya. Dibagi dua, di fungsinya di mental atau di bagian otak kita dan di bagian tubuh kita ya. Kita mulai dari pikiran ya, dari mental kita ya. Pertama tadi kita sudah tahu bahwa bagian REM sleep itu kita dapat benefit atau keuntungan kreativitas ya. Kreativitas, mental stability. Nah, saya bicarakan soal mental stability dulu. Sudah diteliti ya, orang-orang yang tidurnya kurang dari 7 jam, yaitu 5 jam diteliti nih, 1 hari aja. Besoknya pas dia menerima suatu informasi, reaksinya berlebihan. Alasannya karena pada saat kita kurang tidur, bagian terkecil di otak kita yang namanya amigdala itu, dia yang bertanggung jawab akan respon kita terhadap suatu informasi itu berlebihan dia. Secara normal yang terjadi yang harusnya itu ada balance antara pemikiran logikal kita yang responsible oleh bagian frontal cortex kita sama bagian terkecil ini. Harusnya ada balance. Makanya untuk orang-orang yang cukup tidur karena amigdalanya nggak respon berlebihan, yang fokusnya pada frontal cortex ini berpikir. Jadi kalau dapat informasi kita akan berpikir secara logik, oh harusnya begini. Sedangkan pada orang kurang tidur, ini amigdala ini ambil alih kerjanya frontal cortex ya. Dia jadi yang harusnya kita dapat informasi kita responnya biasa aja, kita bisa jadi marah gitu ya. Atau suaranya lebih keras atau ya bisa aja hal-hal pokoknya jadi responnya lebih negatif. Dan itu udah diteliti ya. Memang terjadi. Bahkan ada cerita dulu namanya saya lupa ya, seorang aktor di luar negeri, dia itu pada saat dia memerankan suatu hal yang emosional, besoknya itu malamnya dia nggak tidur. Karena pas besoknya dia mempraktekannya lebih natural gitu ya. Itu karena dia menggunakan efek fisiologik yang terjadi di otak kita ya. Ya gimana amigdalanya tidak terkontrol, dia merespon berlebihan itu. Nah, tapi dengan cukup tidur, bagian otak kita yang kecil itu bisa dikontrol dengan baik sehingga stabilitas emosional kita itu lebih stabil ya. Ini ada hubungannya dengan depresi ya kan, orang kalau respon berlebihan bisa aja depresi, overthinking ya seperti itulah ya. Depresi, resiko suicidal. Nah, hal-hal ini tuh disebabkan oleh kurang tidur, khususnya pada fase REM sleep itu. Sedangkan pada fase fase deep sleep, disitulah yang paling bertanggung jawab dalam hal memory learning. Jadi memori kita dan daya tangkap kita ini ada hubungannya dengan fokus kita ya.
fokus kita di aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita sudah tahu tidur setelah belajar itu penting karena pada informasi yang kita dapatkan itu kita harus buat dia jadi permanen sehingga suatu saat kita recall itu cepat karena sudah jadi permanen. Tapi ternyata tidur sebelum menerima informasi itu juga penting. Jadi memory box di otak kita itu dikosongkan gitu kalau kita cukup tidur. Ini ada hubungannya dengan pada saat kita belajar ya, atau anak-anak sekolah sekarang ya. Penting banget tidur tuh bagi mereka tuh. Dan kita tahu anak-anak remaja khususnya ya, terjadi perubahan siklus tidur pada anak remaja tuh. Mereka tidur lebih telat. Itu ada alasannya tuh nanti tuh. Kenapa sih remaja tuh? Apakah memang mereka kebutuhan tidurnya kurang? Oh ternyata bukan ya. Itu lebih ke peer pressure atau tekanan masa muda. Pada saat dia remaja itu mereka tuh pengen lepas dari kontrol orang tua. Jadi dia harus ikutin peer-nya ya, sesamanya. Oh ngapain saya bukan anak-anak lagi, saya nggak mau tidur lebih cepat. Nah, hal-hal ini mempengaruhi juga daya learning anak-anak atau daya tangkap. Udah diteliti ya, ada 2 kelompok ya. Kelompok pertama dibiarkan nggak tidur ya, atau kita bilang sleep deprivation, nggak tidur sama sekali dia 1 malam. Kelompok yang kedua dibiarkan tidur yang cukup. Nah, keesokan harinya mereka nggak langsung diuji. Mereka dibiarkan tidur dulu 2 hari setelahnya, baru dites. Ditesnya, kenapa alasannya dibiarkan tidur 2 hari? Supaya nggak ada alasan ngantuk di kelas atau nggak fokus ya. Jadi dibiarkan mereka 2 hari dan diteliti hasilnya antara 2 kelompok ini cukup signifikan ya. Terjadi penurunan daya tangkap dan daya simpan memori sebanyak 40%. Walaupun dia udah cukup tidur 2 hari loh. Nah, ini kan bedanya antara seorang anak yang jadi top notch atau top di kelasnya sama yang enggak. Kan sekarang passing grade itu 60 ya. Contohnya dia dapat 50, untuk anak yang cukup tidur tambah 40 udah 90, udah bisa jadi top class dia. Jadi artinya dunia pendidikan pun sekarang udah mulai aware, khususnya di negara-negara maju ya seperti Jepang, Korea. Mereka tuh udah pindahin tuh waktu belajar mengajarnya sekarang udah jam 8. Kenapa? Karena mereka udah teliti. Pada saat itulah tertinggi fokus seorang anak sekolahan ya, fokus untuk mendapatkan, karena tentunya guru suka kalau apa yang dia sampaikan ditangkap dengan cepat kan ya. Betul. Sedangkan pada kebanyakan sekolah sekarang masih mulai pada jam 7 dan anak-anak bangun jam 5. Bayangkan kalau mereka tidur telat malamnya. Waduh, gitu. Makanya memang penting sekali juga timing untuk tidur untuk menyesuaikan kapan kita bangun gitu. Tapi ternyata pola tidur orang tuh berbeda-beda. Nanti itu mungkin pembahasan yang lainnya. Nah, jadi nggak bisa disamakan ternyata pola tidur ini ada hubungannya dengan chronotype sama ritme sirkadian kita gitu. Jadi itu efeknya pada daya tangkap dan memori. Oke, kemudian pada deep sleep ini juga yang sudah tadi kita discuss adalah efeknya pada ototnya melemas ya. Otot melemas itu blood pressure medication, natural blood pressure medication. Jadi udah diteliti juga tentang efeknya tidur dengan darah tinggi ya atau hipertensi itu. Ada penelitian yang global namanya daylight saving time. Ini dia penelitian yang dilakukan di 70 lebih negara ya di Eropa ya, yang mencakup penduduknya kira-kira 1,6 miliar ya. Pada musim semi di mana tidur orang berkurang 1 jam gitu. Jadi contohnya, kenapa tidurnya kurang sejam? Karena waktu matahari atau waktu siangnya memanjang sejam gitu. Jadi otomatis waktu tidurnya berkurang. Diteliti meningkat resiko serangan jantung besoknya itu setinggi 24% dibandingkan dengan pada saat musim gugur, di mana waktu siangnya lebih pendek daripada waktu malam. Jadi ada peningkatan waktu tidur, terjadi penurunan resiko serangan jantung sebanyak 21%. Nah, ini aja udah menjelaskan secara signifikan ya, bahwa kurang tidur ini efek pada resiko darah tinggi ya. Saya juga pernah terjadi sama saya. Waktu itu kita pernah melayani di rumah sakit tentara. Rumah sakit tentara salah satu kerjaannya itu menemani mereka
Kalau mereka latihan di ini ya, di pulau gitu ya. Ya kita temenin kan, mereka kan jalan, bangun, di training itu sedemikian rupa supaya tahan untuk siap menjadi tentara ya. Salah satunya itu kejadian waktu saya ke Cilacap itu. Ada daerah ujungnya itu bagian dari Cilacap yang agak terpencil. Di situ mereka latihan tuh. Hampir 1 minggu lebih saya menemani, karena tugas ya. Jadi otomatis kalau kita yang menemani itu harus ya, tinggal dekat-dekat mereka gitu ya. Harus 5-10 menit ya. Jatahnya kita tinggal di rumah warga. Di rumah warga itu tentunya kita tahu ya, rumah warga yang sederhana dan mungkin saya juga nggak biasa tempat tidur di tempat yang bukan tempat tidur saya, itu juga akan mengganggu fase tidur saya. Yang terjadi jadinya saya tidurnya kurang ya, tidurnya kurang selama 1 minggu berturut-turut, sampai suatu kali saya sudah selesai nih, udah sampai 1 minggu, 2 minggu setelahnya saya liburan ke Bekasi ke teman saya yang dokter juga. Jadi kita mampir tuh jam 10 malam, mampir ke rumah teman, say hi. Tiba-tiba karena dia ada klinik situ, saya minta tolong tensiin saya dong. Saya bilang. Dan ditemukan tensi saya 140/90. Waduh, loh kok bisa ya? Saya nggak rasakan apa-apa itu. Akhirnya yang saya lakukan, saya nggak langsung minum obat. Saya telusuri, oh kayaknya karena kurang tidur nih, kayaknya kemarin lama, dan mungkin berlanjut juga ya, karena saya rasa itu biasa. Yang terjadi saya rubah pola tidur saya mulai reguler tidur pada waktu yang pas ya, jam 8-an, jam 9, kemudian saya pastikan tidurnya lebih dari 7 jam, 7-9 jam. Setelah 2 minggu saya lakukan itu, saya cek lagi tensi saya udah 110-an lagi. Nah, itu salah satu contoh simple kalau tidur yang kurang mempengaruhi tekanan darah tinggi gitu. Dokter bahkan sudah mempraktekannya pada dokter sendiri. Ya, saya rasakan sendiri kebetulan gitu ya, secara Iya. kebetulan, dan memang itu yang harus ini informasi yang cukup penting juga ternyata ya. Itu dari darah tinggi dan serangan. Nah, ternyata yang hal simple juga ada efeknya dengan daya tahan tubuh. Setelah diteliti ternyata hanya kurang tidur 1 malam aja selama 4 jam, bukan nggak tidur sama sekali ya. Kurang tidur hanya 4 jam aja, jumlah sel yang namanya sel natural killer ini seperti Densus ya, Densus 88, dia itu fungsinya pertahanan awal kalau masuk virus atau ada sel-sel kanker yang mulai tumbuh, itu tuh mereka basmi dari awal. Ditemukan setelah 1 hari aja kurang hanya 4 jam tidur, 70% natural killer ini berkurang kuantitasnya. Hanya 30% yang bekerja. Bayangkan kalau 1 harian kita terekspos terus dengan sel-sel yang seperti itu ya, virus, bakteri itu, dan sel kanker sendiri di tubuh kita, hanya tentaranya 30% aja. Bisa bayangkan kalau hal ini terjadi secara kronis ya. Nggak heran lagi dengan era postmodern ini di mana kita terbiasa dengan anggapan tidur atau stigma orang tidur itu pemalas kamu kalau tidurnya lama gitu ya. Jadi kita berlomba-lomba kurang tidur gitu ya. Apalagi ada anggapan kalau kamu mau sukses harus bangun lebih cepat gitu. Otomatis yang dikorbankan tidur gitu ya. Nah, jadi kembali lagi di natural killer cell ini ya. Jadi efeknya lebih dalam lagi pada gen atau DNA kita. Ternyata bukan hanya sel natural killer cell aja, gen kita pun berubah ternyata kalau kita kurang tidur ya. Diteliti tidur 6 jam selama 1 minggu itu ada 711 gen itu berubah fungsinya. Setengah fungsinya bekerja berlebihan atau tidak terkontrol, dan setengah lagi fungsinya ditekan karena efek kurang tidur itu. Dan setengah gen yang berubah itu adalah gen yang mempromosikan kanker, mempromosikan penyakit-penyakit peradangan kronis seperti inflammatory bowel disease dan lain-lain ya. Kemudian juga sakit-sakit pola hidup lainnya. Nah, yang gen yang terdepres adalah salah satu yang tadi udah kita bahas, adalah gen yang beresponsibel tentang daya tahan tubuh gitu. Berarti daya tahan tubuh kita tuh ditekan ya, ditekan. Dokter ya jadinya. Nah, lanjut lagi kepada efeknya kepada kanker ya. Jadi udah diteliti ya. WHO bilang terjadi peningkatan resiko kanker pada orang-orang yang tidak memiliki waktu tidur yang cukup. Kanker bowel, kanker kolon ya, kanker breast untuk wanita, dan juga kanker paru-paru ya. Jadi ternyata
efek long termnya itu luar biasa ya. Bahkan sampai WHO tuh rilis gitu. Rilis kalau kurang pada pekerja-pekerja malam yang night shift itu merupakan probable cause of carcinogen. Jadi udah diformulasikan ternyata memang kurang tidur itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab karsinogen ya, bukan penyebab langsung, tapi suatu contributing factor gitu. Ya, yang kan kita tahu kanker itu penyebabnya ini ya, multifaktorial, artinya banyak penyebabnya, dan tidur itu salah satu efeknya yang nggak baik itu. Masih banyak lagi yang lainnya, tapi itulah yang cukup mencengangkan sih sebenarnya. Ada juga efeknya pada alat reproduksi, ada efeknya pada tingginya resiko kecelakaan. Wah, itu pun terjadi, dan saya rasa udah saatnya kita melek nih terhadap hal-hal seperti ini, gimana efeknya tidur yang sangat luas sebenarnya. Baik, terima kasih banyak dokter, nih luar biasa sekali. Tapi kayaknya kita harus break lagi nih dokter ya. Walaupun ini, pengen juga ngebahas terkait dengan tadi ya, bagaimana efek dari kurang tidur ini, apa nanti yang terjadi sama tubuh kita. Tapi sepertinya kita harus break dulu ya dokter ya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu. Masih seru kita dengan pembahasan terkait dengan tidur ini. Jangan lupa kita tetap bersama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, masih dengan saya Dewi Wardani dan juga narasumber kita saat ini yaitu Dr. Michael Aritonang SPAN. Tadi kita sudah bahas bagaimana gangguan tidur ini efeknya bagi tubuh kita dan bagaimana juga manfaatnya untuk tubuh kita. Ini luar biasa karena sangat seru tadi kita bahas bersama dengan Dr. Michael. Nah, kita akan lanjut lagi ya pemirsa. Baik di dokter, kita udah bahas ya tadi dan itu seru banget. Nah, sekarang di saat kita sudah mengetahui bahwa kita ini kurang tidur ya, ada gangguan tidur lah istilahnya seperti itu. Kemudian apa yang sebenarnya bisa disarankan kepada orang-orang yang memiliki gangguan tidur ini, dokter? Apakah boleh langsung minum obat tidur? Kan sebenarnya kalau nggak bisa tidur itu nyiksa banget ya dok ya. Nggak bisa tidur, abis itu udah gimana, nggak enak badannya. Padahal rasanya lelah, pengen tidur tapi nggak bisa. Apakah disarankan untuk minum obat tidur atau bagaimana kira-kira solusinya dok? Silahkan. Terima kasih. Jadi setelah kita tahu masalah gimana pemecahannya. Itulah intinya ya sebenarnya. Jadi, tapi saya akan bahas sedikit soal pil tadi ya. Pil. Jadi memang ada beberapa rekomendasi mengenai pil melatonin ya. Pil melatonin, kita tahu melatonin itu adalah hormon yang dirilis oleh tubuh pada saat suasana gelap. Jadi dia memberikan timing, ini loh waktunya tidur gitu. Nah, pada era modern ini melatonin ini susah banget dirilis. Kenapa? Ya cahaya di mana-mana ya. Salah satu sumber cahaya yang artifisial itu adalah gadget, iPad, HP, televisi, dan itu ada di mana-mana, bahkan di ruang tidur kita gitu ya. Jadi mengenai pil, efeknya ini sebenarnya belum terlalu jelas, tapi yang jelas ada namanya efek placebo. Ya, placebo artinya apabila dengan minum pil itu bisa membantu tidur, itu kemungkinan efek placebo. Kadang-kadang orang jadi sehat karena dia rasa dia harus minum sesuatu gitu ya. Tapi ada juga danger atau bahaya di sampingnya, karena kadang-kadang obat-obat melatonin pil melatonin yang beredar ini tidak terregulasi dengan baik. Artinya komposisinya bisa berlebihan, bisa tentunya segala sesuatu yang berlebihan yang kita masukkan ke tubuh kita itu pasti akan ada efek buruknya gitu ya. Jadi kalau itu ada efek placebo-nya itu tidak apa-apa sih diminum. Tapi mungkin, nah kita lanjut. Jadi apa dong sarannya selain pil ya? Pil melatonin ya. Oh ya, soal pil tidur. Nah, ini bicara lagi pil tidur, beda lagi bukan melatonin ya, karena banyak pil-pil tidur lain yang membuat kita tidur gitu. Itu tidak disarankan ya, karena sudah diteliti orang-orang yang minum pil-pil tidur itu menyebabkan kematian dini malah ya. Kenapa? Ternyata pil tidur itu yang kebanyakan kita konsumsi itu menyebabkan kita kehilangan banyak dari
deep sleep kita gitu. Jadi kita tahu efek deep sleep itu adalah physical restorasi ya, yang segala macam tadi kita udah bahas ya. Ya kita akan kehilangan itu gitu. Jadi kita hanya stay di tidur yang fase 1-2-nya saja gitu, dimana kita sebenarnya mudah terbangun juga, nggak dapat benefit dari tidur secara natural. Jadi gimana caranya kita merubah pola tidur yang kurang baik ya, atau poor sleep hygiene kita bilang ya. Jadi cara yang pertama adalah kita harus bentuk regularitas. Ya, regularitas tubuh kita ini belajar dari aktivitas kita sehari-hari. Ya, contohnya kita udah harus set kita tidurnya kapan. Ya, contohnya, kita udah tahu jam 9 udah waktunya tidur. Nah, kita ciptakan kebiasaan. Contohnya, sebelum tidur biasanya kita membaca buku. Bukan iPad ya, buku. Karena ternyata diteliti juga orang yang belajar baca iPad sebelum tidur sama orang yang baca buku fisik itu setelah diteliti selama 1 minggu menunda rilisnya dari melatonin selama 1-2 jam. Bayangin berarti dengan baca iPad Anda tertidur lebih lama karena hormon melatonin itu dirilis lebih lama ya 1-2 jam. Sedangkan orang yang baca buku buku fisik itu tidurnya lebih cepat, nggak terganggu. Jadi yang pertama itu kita ciptakan regularitas, salah satunya mungkin bisa kita baca buku, bisa berupa buku apa saja, bisa Alkitab, bisa buku pelajaran, dan lain-lain ya. Nah, atau bisa juga aktivitas fisik kita masuk kamar, matikan HP, tubuh kita langsung kenal, berarti kalau kita masuk 9-15 ke kamar, matikan HP, nggak ada lagi yang nyala, tubuh kita udah tahu, berarti ini waktunya tidur. Itu salah satu contoh kebiasaan yang bisa kita ciptakan supaya tubuh kita mengenal gitu. Atau gosok gigi sebelum tidur. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang tubuh kita kenali. Jadi pertama, bentuk suatu kebiasaan, regularitas sebelum tidur gitu. Tentunya kebiasaan itu harusnya nggak mengganggu ya. Contohnya kebiasaan yang mengganggu tuh makan sebelum tidur itu ya. Atau itu tadi baca iPad atau nonton TV sebelum tidur, cek email kerjaan sebelum tidur. Itu tuh akan mereset otak kita, ini bukan waktunya tidur nih, kita harus kerja. Contohnya gitu. Oke, bentuk regularitas. Kedua, biasanya kita turunkan suhu tubuh. Ya, turunkan suhu tubuh itu kita beruntung yang hidup di Bandung ini suasananya dingin ya. Itu membuat orang mudah tertidur sebenarnya ya. Atau orang yang punya AC bisa menyalakan AC-nya karena sudah diteliti akan lebih cepat tidur apabila kita menurunkan 1 derajat dari core temperatur kita di tubuh kita gitu. Caranya itu. Atau salah satu cara yang unik adalah kita mandi air hangat. Loh kok beda ya? Suruh satu dingin tapi ternyata kalau kita mandi air hangat sebelum tidur itu akan membuka pembuluh darah kita sehingga panas yang dari dalam tubuh kita itu keluar dengan terbuka. Pada saat kita selesai tidur, pembuluh darah mengecil, hangat sudah panasnya udah hilang, teruap gitu ya. Nah, tubuh kita jadi rileks. Nah, itulah alasan kenapa kalau kita tidur mandi air hangat tuh kayaknya badan rileks ya, enak buat tidur. Itu alasannya ya. Oke, jadi yang kedua turunkan suhu tubuh. Yang ketiga, yang paling penting salah satu penyebab insomnia adalah cemas ya, worry ya. Ya paling sering penyebab cemas tuh gadget ya. Ya udah tadi sudah dibilang kalau bisa apabila memungkinkan ya kita matikan gadget sebelum kita tidur supaya kita nggak terganggu karena ada namanya anticipatory anxiety ya. Kita pada saat kita tidur kita berharap ada yang masuk nih, panggilan masuk itu tuh mengganggu. Sebagian dari otak itu tuh nggak tertidur secara penuh gitu, sehingga kita nggak dapat benefitnya ya. Jadi itu tadi kita harus singkirkan HP ya, gadget ya. Kemudian kita bisa meringankan cemas kita dengan cara kita tulis worry notes namanya. Worry notes itu artinya gini nih. Dalam satu harian itu ada beberapa hal yang nggak bisa kita kerjakan, ya. Dan kita tahu kemampuan tubuh kita kadang-kadang atau kecemasan kita lain, kita bisa tuliskan dalam buku gitu. Kita keluarkan 1, 2, 3. Secara nggak langsung kita merilis atau melepaskan kecemasan kita di suatu yang tertulis. Esok hari kita bisa tindak lanjuti, ya. Dan ini sudah terbukti mempercepat waktu tidur pada orang-orang yang punya masalah kecemasan.
Ya. Worry notes itu mungkin bisa dicoba ya, kalau masalah dari gangguan tidur kita itu adalah cemas ya. Walaupun memang di Alkitab dibilang ya, salah satu supaya kita janganlah meninggalkan masalah kita atau membawa masalah kita itu ke dalam tidur kadang-kadang kan. Ya itulah apa namanya, salah satu contoh prakteknya. Selesaikanlah masalah kita, kalau nggak bisa kita selesaikan ya kita taruh ke suatu tempat yaitu worry notes supaya besok pagi bisa kita lanjutkan gitu ya. Nah, jadi cemas. Kemudian gelapkan ruangan ya, karena seperti kita ketahui tadi pada saat kita menggelapkan ruangan ada hormon yang dirilis namanya melatonin ya. Dengan melatonin ini ngasih timing, oh nih waktunya kamu tidur. Disitulah makanya pada saat gelap itu kita mulai ngantuk gitu. Jadi itu mungkin beberapa tips ya yang bisa membantu untuk kita memperbaiki atau membuat tidur kita mungkin lebih baik lagi. Mungkin. Baik, terima kasih banyak dokter. Ini seru sekali ya perbincangan kita. Jadi dokter Michael tadi sudah memberikan tips nih kepada pemirsa juga bagaimana supaya kita mengatasi gangguan tidur kita juga gitu ya. Di saat kita mungkin tidak bisa tidur, nah solusinya tadi sudah dijabarkan banyak ya, jadi bisa kita praktekkan bersama-sama. Nah ini dokter mungkin yang terakhir nih dokter, mungkin jadi pertanyaan juga, apakah ya tidur siang itu diperlukan nih dokter ya? Iya. Okay. Salah satu pertanyaan juga karena ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak perlu karena pekerjaan juga mungkin ya 1 dan 2 hal gitu ya. Jadi sepertinya nggak perlu nih. Tapi dari sisi penelitian ada nggak sih dok tentang si tidur siang itu sendiri dan berapa lama sih disaraninnya? Oke. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Jadi memang sudah diteliti tidur siang itu punya efek yang bagus dalam masalah fokus kita ya dan kewaspadaan. Tidur siang 20 menit pun ini memiliki efek pada saat kita bangun tuh kita lebih alert, lebih waspada, itu udah bagus fokusnya. Cuma ada juga rekomendasi yang bilang sebaiknya tidur siang itu mencakup 90 menit, siklus 90 menit itu. Kalau bisa tidur 90 menit ya. Kenapa? Supaya kita dapat benefit tadi itu semua siklus itu ya. Physical restorasi sama mental dan emosional restorasi gitu. Jadi bisa 2. Cuma tidur siang ini seperti pedang bermata 2. Khususnya pada orang-orang yang memiliki gangguan tidur pada malam, dia tidur siang ini akan menyebabkan terganggu tidurnya. Apa yang terjadi? Kenapa sih kok kayak gitu ya? Ternyata pada saat kita bangun, tubuh kita merilis sebuah chemical namanya adenosin. Pas kita bangun ya, adenosin. Dan adenosin ini sepanjang hari dia terbuild up gitu, terbentuk yang dinamakan sleep pressure. Jadi dengan terbentuknya adenosin, kita mulai merasa ngantuk gitu ya. Nah, apabila kita tidur siang, kita merilis itu sebagian dari adenosin tuh jadinya udah terbentuk ya, makin berkurang adenosinnya, pas malam kita nggak jadi ngantuk. Itu alasannya kenapa tidur siang pada orang yang memiliki gangguan tidur tuh nggak disarankan. Tapi untuk kita sebenarnya baik juga ya manfaatnya ya dok ya. Banyak manfaatnya. Jika memang ada waktunya ada mungkin waktu, ya dok ya. Karena memang dulu manusia tidurnya tuh secara biphasic ya. Artinya dia tidur malam dan tidur siang juga. Tapi sejak era modern ini di mana cahaya dan aktivitas dan tuntutan kerjaan itu membuat kita tidurnya hanya malam aja. Sepanjang hari kita harus aktif gitu. Baik, wah ini luar biasa. Terima kasih banyak dokter. Ini sepertinya banyak sebenarnya pertanyaan yang lain ya. Kemudian yang rindu untuk kita bahas bersama, tapi sepertinya waktunya sudah cemburu. Jadi kita sebenarnya sudah bisa mengakhiri perbincangan kita. Tapi sebelumnya dokter, bolehkah kami minta mungkin diberikan closing statement kepada pemirsa terkait dengan materi dokter saat ini? Silakan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah tidur merupakan suatu kebutuhan biologis yang sangat penting ya fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidur itu tidak bersifat suatu hal yang bisa dinegosiasikan sebenarnya setelah kita mengetahui efeknya. Dan kiranya melalui podcast acara ini kita jadi teredukasi mengenai apakah kepentingan tidur itu dan manfaat keburukan dari kurang tidur itu, sehingga berikutnya kita memiliki kesempatan untuk tidur, kita bisa
membuat prioritas. Ya, Baik. mungkin itu aja. Baik, terima kasih banyak Dokter Michael. Semoga jangan bosan ya kalau kita minta jadi narasumber. Karena ini seru banget nih, ngomongin tidur aja sepertinya nggak habis-habis ya Dok ya. Betul, betul. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter. Sama-sama. Semoga sehat terus ya Ya. Dok. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah membahas terkait dengan tidur ini dalam 45 menit ya. Banyak hal yang kita pelajari, banyak manfaat yang kita dapatkan terkait dengan tidur ini. Nah sekarang waktunya kita untuk praktekkan. Nah apabila Bapak Ibu di rumah masih belum bisa melakukannya, tadi tips dari Dr. Michael bisa kita lakukan ya. Supaya kesehatan yang kita impikan, yang kita harapkan bisa menjadi bagian kita karena sudah didukung dengan tidur yang baik juga. Baiklah, saya Dewi Wardani bersama dengan Dr. Michael Aritonang beserta seluruh kru yang bertugas. Kami undur diri. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyaksikan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Terima kasih. Tuhan memberkati.